Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil mukrimi awliya'ah bil qurbi waridah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ashkuruhu wa usalli wa usallima ala nabihi wa mustafa wa taradda an alihi al-adhar wa ashabih al-awfiya'il akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Adam safwatullah wa fitratuh wa Ibrahim khalilullah wa Musa kalimullah wa Isa ruhullah wa sayyidana wa nabiyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan wa rasuluh habibullah. Allahumma salli wa sallim wa syarif wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan ahli aradina was samawat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kuntu tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa qala ta'ala yamhu Allah ma yasha' wa yusbit wa indakum umul kitab. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawassalu bi wa ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina.
Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin majelis yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita telah hadir di tempat majelis, di mana tempat majelis untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan naungan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan barakah dari Allah, dan dimudahkan semua urusan sama Allah Ta'ala untuk beristiqamah. Yang paling utama di dalam kehidupan kita, ibadah kita, amal kita, zikir semua, terutama di dalam pembacaan salawat Nabi kita Muhammad SAW, yang sesuai malam ini dengan judulnya adalah wasilah, yang mana wasilah itu kita tujukan kepada baginda kita Nabi Akramal Akramin Muhammad SAW, agar mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita membawakan daripada satu judul, yaitu tentang wasilah, atau disebut berwasilah kepada Al-Quran, di halaman 175 di kitab Manhaj Dakwah Ilallah, yang mana banyak orang tidak mengetahui tentang wasilah. Di sini disebutkan siapa yang berwasilah khususnya adalah orang-orang yang disebut beriman dan takwa kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Tentu mereka akan memahami tentang wasilah, yang kemudian disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, tawasalubi, barang siapa yang bertawasul kepada diriku, dan wa ahli baiti, yaitu orang-orang dari keturunan-keturunanku, yaitu yang menuju di jalan Allah. Fa innahu la yuraddu mutawasilun bina, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melarutkan atau sia-siakan yang dinamakan mutawasilah tersebut, yaitu wasilah. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi, barang siapa yang akan meminta kepada Allah atau mohon kepada Allah Ta'ala, pasti fas'aluhu akan diberikannya kepadanya. Fas'aluhu bi artinya diberikan pertolongannya. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW, al-ulama umana urusul malam yukhalidun sultan wa yudkhilud dunya, yang mana riwayat Al-Qili dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ulama itu adalah kepercayaannya Rasul. Selama ulama itu atau mereka yang disebut ulama tidak mendekati atau bergaul dengan sultan, yang artinya pemimpin yang tertarik pada dunia atau cinta pada dunia, yang selalu mengharapkan dunia, itu ulama yang selamat. Kemudian al-ulama warasatul anbiya, idil anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhaduhu bi khadin wafirin. Al-hadis. Apa kata sabda Nabi Muhammad SAW? Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi.
Karena para nabi tidak mewariskan dinar atau uang, dirham atau emas, dan sesungguhnya mereka mewariskan cukup dengan ilmunya. Dengan ilmu itu niscaya akan memperoleh bagian yang sangat sempurna. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi di sini ulama itu tidak mewariskan apa-apa, tetapi ilmunya. Kalau orang mewariskan harta, habis, orang yang jaga. Tapi kalau orang yang punya harta dengan ilmunya, hartanya dijaga dengan ilmunya. Tapi kalau orang berharta nggak ada ilmu, dia yang jaga hartanya, takut miskin. Itu sudah pasti. Maka untuk itu berwasilah. Qala Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikrihi fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dalam surat Toha 124, firman Allah, dan barang siapa yang menyangkal peringatanku, sudah jelas atau tentu dia akan memperoleh kehidupan yang sangat sulit dan sempit, alias banyak menderita. Dan kami akan kumpulkan mereka kelak di hari kiamat dengan didatangkan seperti orang yang buta. Jadi bangkit dari hari kiamat buta, karena nggak memahami agama, nggak memahami ilmu, nggak memahami amal, buta, yang akhirnya nggak tahu kemana arah tujuannya. Yang jelas banyak masuk neraka kalau yang dibagikan buta. Untuk itu arti wasilah. Wasilah artinya perantaraan. Perantara pertama, membaca Al-Quran itu bisa dinamakan wasilah. Wasilah kepada Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran mendorong kita untuk sampai datang ke hadirat Allah, wasilah. Banyak orang nggak ngerti wasilah. Wasilah ini bisa memakai Asmaul Husna. Berwasilah kamu dengan Asmaul Husna. Kita baca ya Rahman, ya Rahim, berarti kita wasilah sama Allah Ta'ala dengan namanya yang bagus. Itu wasilah. Begitu pula kita berwasilah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan apa kita wasilah dengan Nabi? Dengan membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini wasilah. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui tentang wasilah. Ziarah kubur, kita ke Wali Songo atau ke aulia-aulia, ini wasilah. Berperantaraan dengan orang saleh, wasilah. Ini secara ilmu agama. Kita mau belajar ilmu baca Al-Quran, kita datangkan ustaz untuk mengajar kita, itu wasilah. Mana-mana yang mengajarkan kepada kita tentang hal yang kita tidak pahami, apalagi tentang agama, itu wasilah. Walaupun sekali seumur hidup, wasilah. Ada wasilah. Ya. Kemudian kita gandengkan, kita gabungkan dengan ittisal. Ittisalat artinya berhubungan. Ittisal ini yang selalu mempunyai hubungan.
setelah berperantaraan, berlangganan. Itu namanya itisal. Satu, misalkan kita membeli barang atau kita membeli perhiasan atau kain, perantara kita sama toko, itu wasilah. Karena kita sering membeli, berlangganan kepada seseorang, itu dinamakan itisal. Bisa utang nggak? Lama-lama dipercaya nggak? Jadi orang yang bisa dipercaya namanya itisal, yang punya hubungan yang bisa dipercaya, itisal. Begitu. Bisa terjadi orang mengaji satu kali, atau dia bisa berlangganan tetapi nggak bisa dipercaya, bisa itisal namanya. Ini orang menuntut ilmu juga beritisal. Dia rajin beribadah, dia rajin menuntut ilmu, tetapi suka bohong atau suka ingkar janji atau khianat. Apa disebut itisal? Tidak. Itisal ini maka yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW Al-Amin, yang bisa dipercaya. Menyerahkan satu jabatan, satu kepercayaan kepada orang yang berwasilah, itu namanya itisal. Jadi kalau menerangkan apa sih itisal, itu hubungan. Kalau satu perusahaan mempunyai cabang, kalau cabangnya ini bangkrut atau rugi, pusat kena nggak? Kena. Merasakan dampaknya. Ini karena itisal. Tapi kalau wasilah ini setiap orang bisa. Ada yang melewat Asmaul Husna, ada yang lewat Wali Songo, nggak perlu ngaji, datang ke Wali Songo. Ya, dimana saja dia bergerak, wasilah. Dia mengandalkan Asmaul Husna yang dia baca, dia mengandalkan Al-Quran yang dibaca, wasilah. Tapi itisal ini ada satu kelompok yang namanya bendera. Kalau bendera ahli salawat, dia ikut ahli salawat. Kalau benderanya ahli zikir, dia ahli zikir. Masuk bendera ahli Quran, kelompoknya ahli Quran. Ada kelompok-kelompok yang disebut itisal tadi. Nah, dalam pengertian yang namanya tarekat, namanya robitah, selalu menghadap kepada gurunya. Begitu. Bisa terjadi nggak menghadap sama gurunya, dapat amalan. Satu contoh bahasa jauh-jauh, orang nggak pernah ngaji, dapat amalan misalkan kamu, dia nggak perlu ngaji kan, dapat dari kamu, ini dari guru saya, nggak perlu ngaji. Begitu, itu namanya tidak berobitoh. Robitoh itu mengetahui guru, mengetahui nasihat guru, mengamalkan apa yang dari guru, ya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, begitu namanya itisal robitoh dalam ilmu tarekat. Ini yang Anda harus mengerti. Jadi kalau ada orang mengatakan, buat apa kita berwasilah, langsung Allah, bagus, kan syirik itu. Dia mengatakan syirik musyrik karena nggak tahu arti wasilah yang sebenarnya yang sudah tercantum di dalam Al-Quran ini. Wa as'aluhu, siapa yang berwasilah itu akan cepat dikabulkan permohonannya sama Allah Ta'ala. Sama nggak orang berjalan mendapat petunjuk sama yang tidak dapat petunjuk? Nggak sama.
Dia tanya di Sidoarjo, mana kota Surabaya? Ini kan Sidoarjo, umpamanya. Surabaya mana? Sebelah sana. Berjalan yang namanya orang ini nggak tanya arah tujuan. Masuk di kota Surabaya, nggak taunya tulisannya Wonokromo. Padahal sudah masuk wilayah Surabaya. Bertanya lagi, mana Surabaya? Ini Surabaya, bukan, ini Wonokromo. Orang pintar apa orang terlalu pintar? Pintar itu. Kalau nggak pintar nggak tanya, ini Wonokromo. Saya tanya, mana Surabaya? Agak kesana, maju lagi. Masuk lagi dia, jalan lagi, dilihat di situ Jalan Raya Darmo. Saya kok nggak ketemu Surabaya? Marah sama tanya ini. Kamu bohong sama saya. Ini bukan Surabaya, itu Wonokromo, sekarang Raya Darmo. Salah lagi. Saking jengkelnya yang ditanya dari nganter, agak seberang lagi kamu, kesana lagi. Kamu pasti ketemu yang namanya Surabaya. Akhirnya ketemu betul, KBS, Kebun Binatang Surabaya. Begitu nyebrang dia lihat Kebun Binatang Surabaya, marah. Saya nggak cari kebun dan nggak cari binatang, saya cari Surabaya. Kan kamu cari Surabaya, ya itu dihapus depannya sudah Surabaya. Itu orang yang mengaji ikut-ikutan, nggak mempunyai dasar itisol, asal membaca, asal berpikir, asal berjalan, akhirnya bertanya sini sana situ, dia anggap sudah benar, memakin banyak membuang-buang waktunya. Bukan nggak masuk Surabaya, sudah masuk keliling, maka ditanya, kamu itu mau kemana? Surabaya. Surabaya tujuan kamu mana? Pokoknya saya Surabaya. Ya sudah, kamu hilang galanya. Dilepaskan saja di terminal, sudah kamu kemana terserah. Karena kamu cari Surabaya, kamu sudah masuk wilayah Surabaya. Begitu orang yang nggak ngerti, akhirnya berputar-putar di dalam kehidupannya, tidak menemukan jalan arah hidup yang sebenarnya, karena tidak berwasilah. Kemudian wasilah ini, ada orang sakit, ya kan? Orang sakit, nah, orang sakit, dia yakin sama Allah Ta'ala, saya tidak mau berobat, cukup Allah yang memberikan sakit dan cukup Allah yang mencabut sakit saya, tidak usah wasilah. Syirik nanti. Kalau begitu kamu datang ke dokter periksa, syirik. Periksa darah, syirik. Ya kan? Perantara itu wasilah, ya kan? Jadi bertahan dia, udah pokoknya mati urusan Allah. Nah, saking pinternya ini, itu termasuk saking yakinnya itu sama Allah sampai mati. Masa Allah bukan begitu. Jadi datang itu termasuk wasilah. Kalau begitu kamu syirik sama dokter itu. Nah, kalau datang, jadi kalau ngomong syirik, gak usah langsung Allah. Ada apa nuntut sama ilmu itu? Datang sama kiai itu syirik. Untuk apa minta doa sama kiai? Doa sendiri. Masa Allahumma 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 Allahumma, dia ilmu dengar, nyuri lagi di masjid, pas yang dicuri keliru lagi doanya. Bagaimana? Nah, itu yang namanya orang nggak mau menuntut ilmu, ikut-ikutan ilmu mendengar, tidak bertanya. Salah lagi, tidak ada wasilah. Udah keterangan dokter, udah datang ke dokter,
dikasih resep, ini resepnya, ini obatnya, tembus di apotek, duitnya kurang. Akhirnya resep ini tadi diganti obat gelapnya di jalan itu murah. Masa bisa terjadi? Udah dapat resep yang bagus, dia dapat resep yang di pinggir jalan. Nah, keracunan, obatnya kadaluarsa lagi, ya, sudah temponya habis, tidak daftar di Depkes lagi. Seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah menuntut ilmu tapi masih saja kurang puas dengan resep dokter, kurang puas dengan apa yang diberikannya, mencari resep itu apa bisa terjadi mencari jual jamu yang di pinggir jalan, obrolan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi kompensasi di dalam hidupnya, wasilahnya benar keliru, begitu ya. Makanya kalau ilmu jangan dicampur-campur, minum obat jangan. Ini kalau sudah guru kasih ini jangan dicampur lain. Nah, andai kata ada yang nyampur lain, tanyakan dulu apakah ini bisa menguatkan vitamin apa enggak. Kalau dimasukin aja, ini bagus ini obat, tapi nggak cocok sama dirinya, akhirnya apa? Bukan tambah kabul, tambah miskin, karena yang diminta cepat sugih, ya kan? Akhirnya mencari resep ilmu pesugihan. Ya kan? Salah apa enggak? Salah apa enggak? Minum resep keliru, ya wasilah, itu namanya perantara. Ittisal sudah jelas. Kalau sudah datang tadi mendapatkan resep ini kurang puas ya, nah ini termasuk hawa nafsu. Banyak orang ngaji ini hawa nafsu, maunya sebulan jadi wali, maunya ya. Ada yang minta 3 hari jadi wali, bagus, itu memang cita-cita yang luar biasa. Asal 3 kali kali 1000, berarti 3 hari kali 1000 berarti 3000 tahun. Nanti kalau sudah mati aja jadi walinya ya. Di situ sudah menyetujui arti ittisal, wasilah perantara itu. Seperti Nabi Musa alaihissalam, riwayat wasilah. Begitu diberi sakit Nabi Musa alaihissalam, sembahyang 2 rakaat, salat 2 rakaat, sujud sama Allah Ta'ala, Allah masfi, Allah masfi, Allah masfi, ya Allah engkau penyembuh, sembuhkan aku sakit ini. Berikan sakit Nabi Musa karena Nabi Allah. Akhirnya Allah pun dengan wasilah membaca Asmaul Husna, menyebut nama Allah, bisa terjadi Allah kabulkan juga. Begitu. Memang pertama kalau kita diberikan sakit atau kesusahan nggak boleh lain dulu, harus memohon kepada Allah, tapi jangan memastikan insya Allah itu sembuh, begitu ya. Jadi langsung sholat 2 rakaat, baca doa penyembuh dengan air, minum sampai 3 hari gak kabul, misalkan seperti Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa begitu mengobati diri sendiri dengan doa, sembuh. 3 bulan umat sama penyakitnya. Jadi Nabi Musa bertanya, kenapa penyakitnya datang lagi? Akhirnya berdoa, berzikir sampai 3 hari 3 malam untuk supaya sembuh. Gak sembuh. Tadi cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Ini sampai 3 hari doa ini dibaca gak sembuh-sembuh. Kenapa? Akhirnya minta petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Datanglah ke dokter, coba
Bertanya Nabi Musa, ada apa saya ini sakit kok datang ke dokter? Dituruti karena petunjuk Allah Ta'ala. Maka disebut Musa kalimullah, Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah. Sampai ke dokter, suntik, vitamin, resep, pulang sembuh segar. Bertanya Nabi Musa, gak pakai miritan sudah sembuh saya ini. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bertanya lagi Nabi Musa, sudah itu rahasia Allah katanya. Yang penting saya sembuh. 3 bulan penyakit datang lagi sama. Sakit lagi. Nah, ini tadi wasilah gak? Yang pertama wasilah kepada Allah, yang kedua wasilah kepada dokter. Sembuh. Sakit lagi, berdoa kepada Allah, tidak sembuh. Singkat saja cerita. Datang ke dokter, periksa, nggak sembuh. Masya Allah, nggak sembuh. Akhirnya datang kamu ke tabib Shinsei kalau sekarang ini, pakai ramuan-ramuan jamu. Subhanallah, cuman jamu kencur waras. Masya Allah. Jadi kalau di sini ada yang sakit, yang namanya nyebut Allah nggak bisa, dokter nggak bisa, di jamaah kita jual jamu, insya Allah itu sembuh. Tapi di sini ada yang jamu. Nah, tapi ya kan dikasih daun-daunan, udah sampai yang satu nggak sembuh, yang namanya dokter tidak sembuh, jamu tidak sembuh, sampai yang terakhir alternatif pijat. Masya. Ayo. Kenapa dengan pijat bisa sembuh? Kekuasaan Allah. Ngerti? Karena ada orang pijat urat itu, ngerti? Sakitnya luar biasa, ya kan? Tapi bisa sembuh. Penyakit gula sembuh, penyakit kanker sembuh. Kalau kanker tuh jelas mati langsung begitu dipijat. Jadi kesembuhan itu disebabkan, bertanya Nabi Musa alaihissalam, ya Allah ya Rabbi, tadi aku berwasilah kepada engkau, sembuh pertama, kemudian yang kedua tidak sembuh, kemudian engkau perintahkan aku untuk berwasilah kepada dokter. Kedatang dokter pun sudah sembuh, kembali lagi penyakit itu, kemudian kau perintahkan aku untuk berwasilah kepada orang jual jamu. Sampai yang keempat itu, sampai tukang pijat dan segala macam obat. Apa maksudnya? Maka Allah menjawab, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sebutlah nama Tuhanmu, apa yang aku jadikan semua yang di muka bumi ini tidaklah sia-sia. Dan sebutlah Tuhanmu yang maha suci, selamatkan dirimu dari api neraka. Jadi itulah rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya itu rahmatku lebih banyak sebagai kebesaran-kebesaranku, supaya di muka bumi ini satu sama lain saling menghargai dan menghormati dan mempunyai kedudukan dan kelebihan masing-masing. Ya begitu ya. Jangan menganggap remeh tukang becak. Kalau kamu payah nggak ada becak, kamu ngantar kemana? Ayo jalan kaki. Betul? Kalau pulang malam nggak ada lem itu, dari Perak ke sini naik apa? Jalan kaki. Wasilah. Jadi kalau kamu tidak mau wasilah, yang naik lem-lem ini, jalan kaki pulang, nggak boleh naik bimo. Panggil taksi nggak boleh. Karena apa? Kamu nggak percaya wasilah. Itu namanya perang. Naik sepeda motor wasilah, naik mobil wasilah, ya kan? Kalau mengikuti Nabi kita Muhammad SAW,
Ya, kalau ngaji harus pakai onta, nggak boleh pakai mobil dan motor. Bid'ah, syirik. Mulai besok kamu ya, supaya sunnah Nabi, dari keluarkan semua onta di kebun binatang, kamu naik satu persatu, pahalanya banyak. Jadi tidak harus semuanya itu diikuti, betul? Ada yang lagi mengatakan laki-laki sunnah mendapatkan pahala ini, keluarkan janggutnya ini sampai panjang, ya, tapi jumlahnya harus 17. Ayo kamu, bisa nggak kamu hitung jumlahnya 17? Hah? Nah itu sunnah. Kalau 40 masa sunnah? Sunnah juga, karena kamu nggak mau ngitung. Gitu. Ya, mudah-mudahan gitu. Yang punya janggut serondeng nggak usah. Tahu nggak serondeng? Arang-arang. Jadi wasilah ini penting, ya. Jadi jangan ngomong wasilah, saya ini wasilah. Menuntut ilmu juga wasilah. Kalau kita nggak ngerti sholat tadi, wasilah. Nah, bertanya. Kemudian kita bisa ngamalkan dengan itisol, menyambung terus sampai selesai. Jadi orang ngaji itu nggak pernah tamat, ya. Orang ngaji nggak pernah selesai, nggak boleh puas. Kemudian tawasul tadi, Nabi Musa akhirnya mengetahui bahwa itu kebesaran Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan satu naungan. Masya Allah, Masya Allah, katakan Masya Allah, kebesaran Allah. Daun sampai sekarang pun daun-daunan yang tengah hutan masih ditemukan, belum ditemukan oleh ahli-ahli. Untuk apa? Untuk apa? Semuanya masih banyak ilmu Allah Ta'ala yang belum diketahuinya. Ya, itu kebesaran Allah pertama. Yang kedua, Ashabul Kahfi, pemuda yang meninggal ditidurkan 309 tahun, 9 orang, ya, sampai 309 tahun ditidurkan sama Allah Ta'ala. Anjing ini berwasilah, yang namanya kidsnya, perantaraan dengan Ashabul Kahfi, sehingga kidsnya ini dijamin masuk surga. Anjing. Nah, jadi wasilah ini sangat besar kedudukannya dan sangat berarti maknawiyahnya. Dan tidak bisa, sudah dinas dalam Al-Quran, anjing itu tidak bisa masuk surga. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang mana siapa yang menyintai dan memuji dan mengagungkan ulama sebagai waris Nabi. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan Nabi, ahli ibadah, ahli sujud, ahli dzikir, kemudian mengabdi yang namanya anjing ini. Ketentuan yang harusnya masuk neraka, ketentuan yang harusnya dia masuk jahanam, janji Allah. Man ahab al-mar'a man ahab, siapa yang menyintai yang sama-sama yang dicintainya, yaitu ulama, kumpul bersama di surga. Ini berkat apa? Nah, wasilah anjing ini sama Ashabul Kahfi bukan cukup wasilah, dia korbankan dirinya, dia korbankan semua kepentingannya karena dia tahu bahwa dirinya akan masuk neraka. Dia mengabdi total kepada ulama itu sampai akhir meninggal di mulut gua itu, sehingga berubah nasibnya yang namanya anjing bernama Kitsmir, baru masuk surga. Begitu kira-kira
orang yang sudah mengetahui tentang orang yang mengabdi kepada ulama, kalau dirinya sudah mengetahui banyak dosa, dirinya banyak lumpur dengan segala macam kesalahan dan kemaksiatan, siapkan diri kita untuk mengabdi secara total untuk mendapatkan kita ridhanya Allah, bersama-sama masuk surganya. Begitu ya. Jadi kalau orang tadi nanggung ya, mengabdi nanggung, doa nanggung, zikir nanggung, menuntut ilmu nanggung, kayak nggak ada beban ya. Misalkan kita nggak ngaji, nggak ada beban, kita nggak datang, nggak ada beban, kita nggak sholat malam, nggak beban, kita ninggalkan sholat 5 waktu, nggak beban, kita berbuat dosa dan salah, nggak beban. Itu belum dikatakan ittisal, itu cuman wasilah. Begitu sakit ke dokter, selesai sembuh, enggak bakal datang lagi, udah enggak sakit. Begitu. Ittisal ta'lim muta'aliman, berhubungan yang mengajar, yang diajar, yang belajar, itu namanya ittisal. Begitu. Tapi jangan menjalankan kamu dengan perumpamaan sendiri, jangan. Allah itu lebih suka bertawasul itu dengan catatan jangan hawa nafsu. Malam itu 2 rakaat aja tahajud, duha 2 rakaat, niatnya begitu. Tahu-tahu kita lagi asik senang, kembali kita ngerjakan bisa 8 rakaat, alhamdulillah 6 rakaat jadi bonus. Tapi wajibkan 2 rakaat. Begitu. Duha pun 2 rakaat. Begitu. Jangan sekarang 40 rakaat. Ya, kamu besok-besoknya nggak bisa. Ya kan? Ya. Air, tahu air? Air yang deras itu. Kita mau coba deras. Subhanallah, kalau saya melihat murid saya, kalau yang baru-baru itu, mahabbahnya kalau bisa guru dimplok. Masa kayaknya ya Allah, guru bekas guru asarnya, ya Allah, Masya Allah cintanya. Kopi saya bukan aja yang namanya letaknya, belingnya dimakan sama dia. Masya Allah. Begitu keluar sarung saya digandoli, lah melorot. Mahabbah tidak seperti itu. Salaman itu mereka diserot sampai metu beli. Mahabbah bukan begitu. Pagi ditungguin pagi, pagi tungguin pagi, siang tungguin siang, terus menerus. Saya cuma hitung, nggak lama 6 bulan kamu baru tahu. Nggak bagus. Jadi sekarang saya bisa hajat 40, tahajud 40, duha 40, 3 hari seminggu kena angin, layangan pedot, hilang dalane. Masya orang sembahyang 2 rakaat ya, begitu. Hajat 2 rakaat sekali, Masya Allah pertama. Ini enggak, hajat 40, tahajud 40, duha 40, Jumat sampai enggak dihitung. Masya Allah Gus Arifin, Masya Allah Gus Arifin. Begitu gak kabul, cina menit Gus Arifin. Masalah bukan begitu, itu nafsu ya. Ya, kelihatannya terus, tapi kalau telaten, tahu telaten? Batu yang keras ditetesi air,
Dik, bolong enggak? Bolong enggak? Istiqomah namanya. Sekarang bagus. Subuh wirid kabir dibaca semua wirid kabir. Saya lihatin sampai jam 8. Saiful Bahar dibaca. Tak lihatin, gak ada saulan, hilang kabeh. Masa? Itu nafsu. Bisa budak aja, bisa wirid kabir aja. Ini enggak, budak dibaca, wirid kabir dibaca, Saiful Bahar dibaca, pacarnya rompirin aja. Paham? Nafsu. Istiqomah bukan begitu ya. Yang penting itu 2 rakaat dijalani rutin ya. Bangun tengah malam 2 rakaat, bisa 8, alhamdulillah, berarti bonus. Besok nggak bisa 2 rakaat, ayo kita latihan tak kodok, ya kan? Ini tahajud tak kodok lah, jadi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Nah itu latihan disiplin, latihan disiplin dulu. Jangan latihan banter-banteran, ngobrol. Gak lama gak wedok, banter-banteran. Ya kan? Nubruk diketek rapi. Bukan untuk ilmu. Ya kan? Nubruknya nanti. Kayak ya orang ngerti kusuk. Ya bagus aja, orang amanah itu bagus. Tapi kalau tidak didampingi dengan nafsu itu akhirnya nggak bagus. Ada orang itu jelek yang orang maksiat, dia itu bekas minum, bekas ini, total dia hilang, sadar, tobat, nangis terus. Saya nggak seneng tambah nggak seneng, ini kepo-kepoan tok, soalnya nggak ada duit itu. Itu kan duit kumat mana? Paham nggak? Tobat itu nggak langsung gitu ya, hindari pelan-pelan, dikurangi 9, 8 ya kan, betul nggak? Tapi kalau langsung itu gimana? Kayaknya nggak mau. Begitu ketemu temannya, bahwa ini kok menghormati, cuma 1 gelas bir aja kan nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Masa hanya untuk menghormati. Itu tobat bener nggak? Tapi di rumah fanatik, nggak mau, saya sudah tobat. Masa, masya Allah, itu tambah nggak bagus, namanya munafik. Pura-pura, jangan gitu. Kemarin ada murid kita, Gus, saya ini nggak mampu lagi menahan diri, katanya gitu. Kenapa? Saya nggak kuat untuk mau kawin lagi, katanya. Ada murid kita terang-terangan, tapi nggak, yang di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Yang di sini pucat-pucat soalnya. Gak mau kawin lagi gimana? Belanjanya 1 aja kurang, gimana mau 2? Terus bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh kamu. Asal 1, apa istrimu mengizinkan. 1. Yang kedua, apakah kamu mampu? Ya kan? Nah, dipikir. Kalau saya mikir gitu lah, nggak jadi kawin, katanya. Masya Allah. Terus di mana letaknya cinta? Ya, artinya cinta tahu nggak? Ngerti nggak? Cinta tahu nggak? Hah? Cino noktoy. Cito, hah? Alhamdulillah, wasilah ya, wasilah ini. Jadi itisol ini membuat sesuatu apa? Sampai hajat kita, wanas aluhu, artinya doa kita sampai kepada Allah Ta'ala. Mujibu da'watu, artinya diterima dengan baik doa-doa kita. Itu dengan tawasul. Makanya anak-anak latihan sebelum doa tawasul. Ya,
sebelum doa tawasul. Nggak usah tawasul yang panjang-panjang itu, minimal yang 3 lembar itu si bau sudur itu ya. Itu kan pendek aja itu. Katanya boleh nggak Gus yang langsung yang pendek? Boleh. Khususan guru kita langsung wailah Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah itu boleh. Jadi langsung yang singkat itu boleh bagi orang-orang yang malas. Kalau yang rajin pakai itu termasuk golongan keapal. Nah, jadi di situ letaknya yang namanya wasilah, karena ini berhubungan wasilah. Langsung wasilah kepada Syaikhul Qadir Jailani dengan doanya. Ya, kalau kita mau ziarah ke Sunan Ampel, dari rumah kita tawasul dulu. Kalau kita mau ziarah ke ulama itu, kalau hidup nggak usah disebut roh atau arwah. Kalau ada rohnya disebutkan dohiran wal batinan, gitu. Ya, kalau mati roh, kalau jamak banyak arwah, gitu ya. Jadi kalau datang sama ulama itu di rumah itu jangan kok ngerti berdua toko ngono, ya. Datang sama ulama itu hadiah fatih tawasul, supaya kalau sudah tawasul ketemu ittisal. Enak enggak? Ini bisa terjadi. Kamu datang tawasul nggak ada, nah nggak ada ittisal, dapat ilmu pun hilang karena nggak ada tawasul. Begitu ya orang pintar itu. Jadi kalau ada ulama misalkan kita datang nggak ditemui kamu, ambil sholat 2 rakaat, sholat hadiah, tawasul kirim Fatihah, terus jangan umak wongit umak gitu, jangan. Tawasul diam aja, langsung dari kamar keluar gitu. Allah Ta'ala menggerakkan dia, keluarlah. Itu ada orang bertawasul kepada kamu karena ketinggian dari Al-Fatihah, dibangunkan sehingga menemui itu fadilah-fadilah dari Fatihah. Ya kan? Jangan kok ditemu nih umak di mana jadi lo nih digedok assalamualaikum gedok tawasuli lali, ya toh sing gedok setan. Nah gitu, jadi nggak ditemui. Tapi kalau tawasul ditemui, ya. Nggak percaya buktikan. Walaupun kamu delik tawasul itu didatangi kamu, delik itu didatangi kamu, yang siapa yang kamu tuju sampai arwah pun datang kalau tawasul itu, ya. Mudah-mudahan tawasul dijalankan. Itu bab wasilah. Dari datang mau ziarah itu jangan siap lengo wangi wudhu tok, ya, tapi dengan di mobil serta dia Fatihah, terus gambarkan wajahnya beliau terus sampai kediaman, berarti sudah minta waktu ditemui. Ayo, kalau nggak nanti beliaunya Habib yang alim ini sudah nemu. Katanya beliau, saya sudah nunggu dari tadi, padahal saya tadi sudah mau pergi, tapi karena saya tahu kamu mau datang, saya nggak jadi pergi. Masya Allah. Itu caranya kalau ziarah sama alim, ya. Jangan modal ketet ini alim wudhu enggak, kumus-kumus, ya kan? Gue rokok mana separuh mana disedot dewi. Masya enggak ketemu, ya. Jadi makanannya roh itu Al-Fatihah. Coba kalau kamu tawasul baca apa? Fatihah. Ini wasilah. Nah, gitu. Sampai bisa ittisal. Kalau kamu sudah ittisal, akhirnya seperti Kitsmir yang bisa masuk surga bersama-sama. Udah, kamu nggak usah repot. Orang menuntut ilmu itu nggak susah-susah. Tawasul dikencengin, ya, wasilah dikencengin, baca Al-Quran dikencengin, asmaul husna dikencengin, nggak ada lagi. Ngomong dikurangin, enak nggak? Wiritan dibanyakin. Nah, kalau sudah dibanyakin, pasti kamu nggak usah repot, yakin didapatin,
ya. Uang daftar kepada dirimu ada, sangu ada, hati tenang gembira. Oh, Masya Allah, berkat wasilah. Jalan di jalan selamat, hidup selamat, usaha selamat, cari kerja selamat, dapat duit selamat, berkat wasilah. Mau tidur tawasul, begitu. Jangan sampai lupa tawasul, ya. Kalau kencengnya tawasul, insya Allah Selasa itu sampai pulang jam 9 itu karena kebanteran tawasul, ya. Sampai kagel mulai itu kebanteran apa? Tawasul. Masih main ngaji hilang itu belas kalau tawasul itu. Masya Allah, betul. Ya, apalagi mari Waalaikumsalam Muhammad, wah langsung plak tawasul syukur. Gitu ya. Apalagi kalau mau makan tawasul, Masya Allah. Kamu makan tawasul. Loh, saya kalau ketemu habaib, masa kamu kalah sama orang agama lain? Mau makan itu ya Allah, awalnya ditekuk ini, tangannya dikempit ini, doa kira-kira 1 menit. Coba saya lihat anak-anak jamaah ini, nanti kalau sudah selesai, Nabi Muhammad belum piring dimandikan rokokan, wak cekak gitu. Indonesia. Coba kalau makan itu zikir kayak tahiyat, bisa nggak? Ojo, silong ini kayak sunat. Silong gini kalau makan, doa. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Balerono sampai itu. Kusuk, Masya Allah. Bisa-bisa kamu ditiru sama sebelah kamu. Latihan ya, nanti jajar ini semua makan ya. Oh, cek mobil ini. Oh, tawasul. Oh, di mobil ini. Oh, makan ini. Jarang muncul. Ngaji kok tambah pengaruh badan. Ingat-ingat tali perempuan. Ya. Jangan sampai bunyi piringnya. Kalau makan jangan sampai bunyi. Latihan sama orang Jogja. Nah, gitu. Ojo sok. Orang sing kalem gak boleh, tapi entah itu piring. Kalem manis tapi belak mana entek cukup mana. Sampai orang situ dokter juga, alhamdulillah, tapi di sini nggak ada ya. Itu hiburan. Jadi kalau di sini itu Masya Allah, kalau makan Masya Allah, biayi kabeh, ya, biayi, terus piak-piakan. Mudah-mudahan itu semuanya tawasul, syukur kalau bisa diamalkan tawasul itu. Setiap sholat, mau tidur, sedang mengaji, sedang mau apa saja, mau kerja, mau ke Jakarta, mau kemana saja ditawasuli, dihadiahi. Siapa orang yang itu? Walaupun Cina, kalau Cina rohnya Islam, orang kafir rohnya Islam, bisa dihadiahi. Gitu ya, rohnya yang difatihai, bukan jasadnya. Ya, mudah-mudahan semua itu dimengerti untuk usaha, untuk bisnis, untuk kerja, untuk menuntut ilmu, untuk semua segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.